Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin. Tsumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Qalilan ma tashkurun. Alladzi Allah niku sinten alladzi rupane zat ahsana kang maringi apik sapa lagi. Allah iku zat sing ahsana ingkang maringi apik sapa lagi utawa kang ngapikno sapa lagi ngapikno kula syai'in ing saben-saben perkara. Sifate syekh khalaqa ingkang nyiptakno sapa lagi hu ing syekh. Allah itu zat yang setiap sesuatu yang diciptakan pasti baik. Bi fathil lam iklan fathil lam khalaqahu fi'lan halir wa fi'il madhiyan ingkang mandi. Nak diwaca khalaqahu sifatun tegese dawuh khalaqahu sifatun dadi sifat. Wa bi sukuni halan lafat khalaqahu klan sukune lam berarti alladzi ahsana kulla syai'in wa khalaqahu badal istimal iku dadi badal istimal. Di manane nak ngangge kira khalaqahu alladzi rupane zat ahsana ingkang ngapiki sapa ladi kula syai'in ing saben-saben perkara. Maknane kula syai'in khalqahu tegese zaman gawe kula syai'in. Wa bada'alan ngawiti sapa Allah taala khalqal insani ing gawe manusa. Adam rupane Adam pertama kali manusa digawe mintinen saking lemah. Sumaja alam mengkono gawe sapa wa ta'ala naslahu ing anak turune Adam, dzurriyyatahu tegese anak turune Adam. Digawe min sulalatin saking sulalah. Saking sari utawi saking iki anane pulkotin. Pulkoh niku wonten sing manane segumpal darah utawa sesuatu sing nempel mimmain saking banyu mahinen kang ino manane ino ku dikesampingno. Maksudnya maknanya do event tegese ingkang apes utawi ingkang lemah. Wa taima ummahin wa almaul mahin ku anut fatu iku sperma atau mani. Sumasawahu mongko nuli gawe napa? Gawe rata atau gawe seimbang sapa Allah taala, gawe tasfiyah, gawe seimbang sapa Allah taala ku ing Adam. Khalaqat tegese khalqa Adam tegese Allah gawe seimbang dengan penciptaan Nabi Adam. Wa nafakha fihi min ruhihi. Wa nafakha lan niyupna sapa Allah taala fihi ing dalam Adam. Allah niyupna min ruhihi saking roh sing digawe Allah. Utawi roh sing diidhofahna ning Allah. Wae maknane ini anut kula iki. Lafat-lafat. Terus ngeten kula terangaken ya. Lafat-lafat mutasyabihat itu lafat-lafat sing dohire iku ana serupane Allah ning makhluk. Ya kados Nabi Adam Allah nyifati niku wa nafakhtu fihi min ruhi. Ayat sing terkenal lho. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Pada Adam saya tiupkan roh saya. Nah, maknane dohire kan Allah punya roh dan sebagian roh itu diberikan atau ditempelkan ke Nabi Adam. Dan itu masalah besar karena kesannya kita ini mengandung roh Allah. Makanya terus ada kaidah dalam ilmunya ulama itu enggak boleh tahakkum, manut tahakkum bitarjamah. Jadi enggak boleh menyimpulkan hukumnya Allah dan Rasul itu dari terjemah. Orang boleh ibu-ibu ngalim maca terjemah, tapi nak ngerasa alim tenan atau terus fatwa lewat terjemah itu haram nopo besar. Karena terjemah itu pasti mengandung kasus tadi, misalnya saya tiupkan kepada Adam mirruhi dari roh saya. Kayak memiliki wa nafakha fihi mirruhi. Ini termasuk mutasyabihat. Ayat-ayat yang kita tidak tahu persis maknanya, tapi tahu persis kaidahnya. Gini rumah tenan nih. Tahu persis kaidahnya gini.
Ada beberapa kaidah dalam bahasa Arab, namanya al-idhofa litasyrif. Idhofa itu mengisnadkan sesuatu pada Allah itu litasyrif, karena sesuatu ini sangat mulia, sangat terhormat. Misalnya orang nyebut masjid itu apa? Baitullah. Masjid elek, kanjeng lah itu jenenge Baitullah. Terus barani kok omahe pangeran cek melasi masjid. Nggih boten. Masjid itu bahasa Arab ya, apa? Baitullah. Masuk sing penceng apa kudu sing mewah? Masuk sing penceng lagi. Baitullah. Ora iso apa artine wis pangeran cek melasi. Sing dibangun koruptor guys jenenge. Karena masjid itu tempat yang terhormat, sehingga kita perlu menyebut itu nama Baitullah. Adam itu makhluk yang terhormat, sehingga disebut yang ditiupkan ke Adam adalah ruhullah. Makanya dulu di Irak itu ada seorang qadhi terkenal ahli Quran, tapi dia sering debat sama orang pendeta yang ahli Quran juga. Yang ahli Quran dari orang Nasrani itu mengatakan, wa fi kitabikum, di kitab kamu itu ada pembenaran bahwa Yesus Kristus itu adalah ruhullah. Karena istilahnya Quran juga alqaha ila Maryam wa ruhum minha, bahwa apa itu Yesus atau Isa adalah roh dari Tuhan. Berarti itu pembenaran dari Quran bahwa Yesus itu ruhullah. Terus kata si Qadhi tadi, Qadhi ini rada cangkem elek tapi penting. Yang kemelek itu kadang penting. Katanya dia, ya baguslah kalau Yesus ruhullah sama dengan saya. Karena yang jadi ruhullah di Quran tidak hanya Yesus. Terus dia baca ayat wa nafakhtu fihi min ruhi. Terus wa nafakha fihi min ruhi. Dia baca sekian ayat bahwa istilah ruhullah itu bukan hanya diterapkan ke Yesus, semua manusia juga disebut diciptakan dari apa? Ruhullah. Paham ya? Makanya ini hati-hati dalam makna di Quran. Jadi ada beberapa lafaz di Quran yang kita mau tidak mau memaknai itu ngikuti ulama. Meskipun makna itu menjadi panjang kayak tadi. Wa nafakha lan niyupna sapa Allah fihi ing dalam Adam mirruhi sanging roh sing diciptakno apa. To mirruhi sanging roh sing keceluk iku ruhe pangeran, tapi mau keceluk maknanya dinisbatkan pada ruhe pangeran. Tapi kamu jangan bayangkan ada rohnya Allah yang dibagi di pangeran dikano sinten? Nabi Adam. Ja'alahu tegese gawe sapa wa ta'ala hu ing Adam digawe hayan ingkang urip hassasan tur ingkang duwe indra sing iso mengindra. Ba'da angkana sawise ana sapa Adam iku jamat dan barang sing atos. Jamat atos maknane ora iso mikir, benda mati itu jumut. Wa ja'ala lan gawe sapa wa ta'ala laku maring sira kabeh li dzurriyyati tegese maring anak turune Adam Allah gawe as-sam'a ing pendengaran. Di makna asma'i klan nganggo makna pira-pira pendengaran wal absara lan pira-pira peninggalan wal afidata lan pira-pira ati ilmu tegese pira-pira ati qali lama sithik banget askuru nasyukur sira kabeh ma tema iku zaidatun zaidah muakkidatun tur nguatno lil kilati maring bangete sithik dadi qalilan ku sithik nak qalilan masih sithik banget kasiron ku akeh nek wong Arab muni akeh banget apa kasiron mah pokoke bahasa Arab ku gampang ya wong Arab nek muni sithik qalilan nek sithik banget qalilan kasiron akeh nek kasiron mah akeh banget ma tema iku zaidatun zaidah muakidatun kang nokiti lil kilati maring sithik sanget sithike wong syukur banget sithik wa qalu aida dolalna fil ardi a inna la fi khalqin jadid. Wa qalu lan padha ngucap sapa wong akeh sing ngingkari ba'as, ngingkari kebangkitan saka kubur. Mungkirul ba'si tegese wong-wong sing ngingkari terjadine kebangkitan oleh ngucap aidza dalalna. Ana ta nalikane ilang kita, manane tertanam kita, ilang manane kependhem ora kita, fil ardi ing dalem bumi. Khibna tegese wis ghaib kita, kependhem kita via ing dalem arep. Bi ansirna gambare arep yen to dadi sapa kita turoban wis lemah mukhtaliton tur ingkang campur dituro biha kelawan lemah-lemahe arep a inna la fi khalqin jadid ana to bener sak temene kita ana to iku sak temene kita la fi khalqin
yaktine ing dalam kejadian jadi den kang anyar. Utai dawu aina fi khalqin jadi istifhamun istifham ingkariyun kang ingkar. Bitahqiqil hamzataini kelawan maca tahqiq ngetokno hamzah loro ning kados qiraah kita inna ya hamzah i ngene apa hamzah. Wa tasilisan yatilan nasil hamzah sing kedua wa khali alifin nang lebono alif bena kuma antarane hamzaten alal wajhini ing atase wajah loro fil maudhi'in ing dalam panggonan loro. Qala dawu sapa wa ta'ala balhum biliqa rabbihim kafirun. Balhum balik utawi wong kafir bilika irobihim lan ketemu ning pangerane kufar kaya bibasi tegese lan pas iku kafiruna iku kafir-kafir. Kul ngucap sira Muhammad lahum maring kufar. Kowe ngucap ngene ya tawaffaku. Bakal mateni kum ing sira kabeh sapa malakul mauti sapa malaikat pati. Allazi kang wukila kang den pasrai sapa ladi bikum ing sira kabeh. Dipasrai bikop di arwahikum kelawan jabut roh-roh sira kabeh. Suma ila rabbikum mongko nuli maring pangeran sira kabeh turjauna den balekna sira kabeh iki dibalekno ahya'an hale urip. Fayujaziakum ngono semoga fayujazikum sami mongko dadi sebabe males sapa apa kum ing sira kabeh bi amalikum ing ngamal-ngamal sira kabeh. Ini mun kadung ya, mun kadung kula terangno menisan. Terus ngeten kula terangaken. Masalah-masalah maknani Quran ya. Maknani kula baleni malih nggih. Masalah-masalah maknani napa? Quran. Quran itu turun itu kan sudah ada kaidah. Baik kaidah itu kaidah yang diciptakan ulama maupun kaidah peradaban. Peradaban itu istimalul Arab. Seorang lagi yang namanya peradaban itu apa? Istimalul Arab. Orang Arab pasti tahu kalau arahnya seperti itu, namanya peradaban, istimalul Arab. Kemudian Quran turun dengan bahasa itu. Meskipun nggak paham, tapi istimalnya Arab itu paham. Misalnya gini, kalau beri contoh, saya ngajari anak saya dengan telaten A sampai Z. Saya punya anak, saya latih dagang. Dan saya latih itu A sampai Z. A sampai Z itu kan tidak tentang ilmu dagang. Tapi kinayatun anil ikhatoh, sesuatu yang 1 sampai selesai. Itu disebut A sampai apa? Z. Saya ulang lagi ya, bersamaan terlatih. Saya punya anak pedagang. Karena saya pedagang, punya anak saya latih dagang. Wah, tak latih kabeh sampai A sampai gue misalnya pacaran bodoni, wah aku bodoni sopo tak lakoni kabeh, A sampai misalnya mau itu elek sampai gendut sampai pesek tahu tak bodoni kabeh. Nah, orang mukhatab yang mendengar omongan kamu A sampai Z itu dia akan memahami bahwa yang kamu lakukan itu detail dan banyak sehingga diredaksikan A sampai apa? Z. Atau kamu ngomong gini, was warang aku tersinggung. Diomongi ra enak, serak kesuwen ora babi bu tak jual tos. Babi bu itu kan ya ora roh maksudnya piye. Tapi mukhatab paham. Setelah terjadi perselisihan yang begitu diredaksikan apa? Segak ngenteni apa? Babi bu wonge tak jotos. Nah, itu kalimat-kalimat yang kamu sendiri yang ngomong itu ya ndak paham. Sing diomongi ya ora paham, tapi tahu istimalnya. Tahu arahnya. Di sini ini ada ulama termasuk beberapa ulama kayak Ibnu Abbas, kayak beberapa ulama mengatakan alif lam mim dan hamim itu min jihadi hadisonah termasuk kriteria ini. Sehingga orang-orang Arab yang benci Quran sekalipun itu tidak pernah menyoal Muhammad. Ya Muhammad ini ada ayat yang nggak bisa dimaknani. Quran kamu bilang hamim alif, nggak ada yang protes gitu. Karena orang Arab tahu meskipun nggak roh maknanya ngerti penggunaannya kayak tadi apa babi bukan nggak roh maknanya. A sampai Z ya roh mana deh, tapi tahu istimalnya, arahnya seperti ini, paham ya? Paham tenan atau rapuh? Makanya, nah tapi ilmu seperti itu kan ruwet. Yang nggak ruwet adalah ilmu wallahu a'lam. Nah terus setiap pengarang nggak alif lamin ya wallahu a'lamu bimuradi bidalik, Allah lebih tahu. Jadi sing ngaji wis suwe bah Allah luwe. Akhirnya ada orang yang keblinger darani yang tahu maknanya Quran hanya Allah saja, orang lain tidak tahu. Makanya harus jadi guyonan yang tahu maknanya Quran hanya Allah saja, orang lain tidak tahu.
Karena Allah yang ngendikan, yang paling tahu maknanya juga Allah. Kita tidak bisa tahu. Kalau kita tahu kayak Allah itu tidak mungkin, tapi yang diarahkan Allah pasti kita. Kalau kita tidak tahu berarti kita nggak perlu sholat, nggak paham perintahnya wa aqimus. Cuma kalau kita tahu kayak Allah ya tidak mungkin. Nah, ini kan sama-sama keblinger. Sing sitok sok ngerti kaya pangeran. Ya keliru, ora pangeran kok kaya pangeran. Sing sitok muni, Quran itu nggak bisa difahami, hanya Allah tok yang paham. Ya gunane apa diturunno nak kira-kira wong liya ndak? Geneman kok ngono. Ini kan bodho ndi. Makanya saya ulang lagi. Ngomong sampai ngaji saya dan saya mau menjelaskan. Meskipun saya sendiri tidak paham, itu seperti itu tidak harus paham. Tapi kita tahu arah istimalnya. Sehingga ulama kayak Ibnu Jarir atau Bari kayak banyaklah semua ulama mengatakan Hamim Alif Lam Mim itu kita tidak tahu. Itu termasuk minal mutasyabihat. Tapi kalau kamu tanya saya kata Ibnu Jarir atau Bari, kenapa Allah pakai seperti itu? Kira-kira begini. Alam tu waladi abata, alam tu waladi babi bubar. Artinya apa? Saya ngajari anak saya beberapa huruf atau bacaan yang dibutuhkan anak saya. Terus gue membacakan anak saya tak ajari babi bubar. Paham ya? Terus babi bubar ada maknanya enggak? Enggak ada. Tapi kamu paham maknanya itu seperti itu. Paham ya? Jadi ya suka yang ngono. Sehingga bahasa itu ya enggak ada yang protes ketika saya cerita. Saya ngajari anak saya babi bubar. Ada enggak yang protes? Enggak ada kan? Karena semua orang tahu maknanya adalah diajari cara membaca. Kok kalimat itu maknanya apa? Maknanya biar maknanya istimalnya seperti ini, paham? Penggunaannya seperti ini. Itu sirinya kenapa Allah pakai nama Alif Lam Mim Ha Mim. Pasti kira-kira begini. Ini loh Quran dimulai dengan Alif Lam Mim. Bahwa ini akan melibatkan huruf-huruf Arab, akan ada siri huruf-huruf Arab. Kemudian siri ini ditebak-tebak. Nah, sing rodok dukun sudah dijimat. Haikal ben sangar dibungkus mori napa? Putih. Engko sing kedol wonge rambutnya gondrong. Lah itu terus laris. Lah iku macam-macam wis wonge kena seri iku terus kena justifikasi napa? Nah, misalnya jimat terus sing ngedol wonge dasinan ruwes kan gak meyakinkan. Yang sing kon ngedol rambutnya gondrong terus dibungkus apa? Mori terus kayak minyaknya sing rada mampu melati terus kan wong kan. Itu akal-akalan kan ya ora ono Quran ngono iku ya ora. Ana wong ngelu ngombe terus mari pancen wae mari ora perkara ngombe, pancen ngelune wis suwe wis wayahe napa. Quran turun ora nggo jimat. Ya tapi nek ana sing nganggo jimat ya monggo mawon pangeran sugih ora masalah kok pangeran wis nah ono dadi rezekine ora masalah. Tapi kita ini enggak. Ya saya ulang lagi. Sehingga bahasa-bahasa yang oleh orang nahwu dikatakan lil milki. Orang nahwu mengatakan idhofah itu potensinya bermakna tiga. Ada idhofah bermakna min, fi, dan lam. Yang paling banyak kan lam. Misalnya babu sajin, pintu kayu. Berarti pintu dari kayu. Khotamu hadidin, apa? Ali-ali dari apa? Besi. Terus ada bermakna fi kayak dzulmul laili, berarti malam gelap di malam hari. Dzulmul laili dzulamun fil. Dan yang ketiga ini yang paling sering terjadi, bahkan ada ulama ngaku mengatakan sebenarnya semua idhofah itu bimakna lam, lil milki. Kalau kamu katakan saubu Zaidin berarti bajunya Zaid, baitu Zaidin rumahnya Zaid. Milik. Nah sekarang pertanyaannya adalah kalau dikatakan milik itu ya milik berarti baitullah rumah milik Allah, ruhuwah berarti roh milik Allah. Kalau milik Allah ya sudah, ada roh tertentu yang miliknya Allah, yang dikasihkan Nabi Adam. Ya sudah gitu aja, wa nafakhtu fihi min ruhi. Apa susahnya? Terus ada orang berlebihan mengatakan Allah itu punya roh dan rohnya Allah ini diberikan ke Adam. Mana ada barang qadim bisa ditransfer? Dan mana ada barang hadis bisa menerima barang apa? Qadim. Paham ya? Dalam bahasa min ruhi itu udah harus konotasinya milik Allah terus. Misalnya gini. Masjid yang elek sing panceng. Itu ya tetap jenenge Baitullah, omahe pangeran. Terus kita takok, pangeran nak rene kapan? Terus kita nak salat ning kono muni wis sowan pangeran. Ya tidak ada seperti itu. Pokoknya Baitullah itu bait milik Allah.
memang nyatanya beda. Oh ya sudah gitu rasa dijerok-jerok. Tapi kan Allah orang yang kene yo kan. Ya serasa ngono-ngono nan pokoke betu litasyrif karena sesuatu itu mulia diisnadkan kepada Allah. Sini al-idhofah kadang litasyrif kayak apa disebut apa? Baitu. Inna hadza baitu. Ini penting saya jelaskan, makanya saya ingkar seingkar-ingkarnya. Saya ulang lagi, saya ingkar seingkar-ingkarnya. Kalau ada orang membuat hukum atau kesimpulan dari Quran terjemah itu tidak bisa. Terjemah itu tidak mewakili maknanya apa? Quran. Karena terjemah ini kan ya terjemah. Quran turun itu sudah ada aturan yang melatar belakangi, kemudian Quran turun. Misalnya begini, saya contohkan bab fikih saja yang paling gampang itu bab fikih. Ya dengarin ya, saya mencontohkan bab fikih. Orang kawin itu berarti kan lelaki sama perempuan, ya, sepakat ya kan? Dulu zaman orang kafir lah itu yakin yang namanya kawin itu ya lelaki sama perempuan. Kalau yang sejenis, dulu ya ada bahasa LGBT, tapi kalau yang namanya kawin itu ya lelaki dan perempuan. Ya. Terus yang namanya perempuan itu ya anaknya orang. Kalau anaknya orang, kalau mau kawin ya yang ngawinkan yang punya anak. Kalau dia kawin sendiri, jadinya demenan, bukan kawin. Nah ini cerita zaman jahiliyah, bukan zaman Islam. Sehingga kata Imam Nawawi yang ngarang kitab Majmu', nikahul kuffar sahihun, nikahnya orang kafir itu sah. Karena mereka menikah itu ya dengan cara yang kita yakini. Zaman sebelum ada Rasulullah, orang kafir ya gak nikah dengan saudaranya, dengan bulenya, dengan ponakannya. Mereka nikah pasti dengan orang lain. Dan Allah menyebut ya imro'ata Fir'aun, istri Fir'aun, imro'ati Abi Lahab, wa imro'atu, istrinya Abu Lahab. Gak ada Allah bilang demenannya Abu Lahab, karena mereka kawin. Paham ya? Dan kawinnya ya sah itu ya dikawinkan bapaknya, disaksikan orang tuanya, dan tidak mahram. Sehingga, saya ulang lagi, sehingga termasuk kebanggaan Rasulullah dan keluarga besar Quraisy adalah tarokus sifaha falam yusibhum aruhu min adamil wa ila abihi wa ummihi. Allah membuat Muhammad ini spesial. Hafidhul ilahu karamatan li Muhammadin abahul amjada saunalis nihi tarokus sifaha falam yusibhum aruhu min adamil wa ila abihi wa ummihi. Keluarga Muhammad itu keluarga yang terhormat. Mbah-mbahnya enggak ada yang zina. Kalau kumpul sama perempuan pasti lewat nikah. Itu min adami wa ila abi ummi mulai Nabi Adam sampai Said Abdul. Terus kamu ngomong gini, Islam datang buat aturan nikah. Sebelum Islam enggak ada nikah. Itu omongannya mubalagh, enggak ada ulama ngomong seperti itu. Paham? Nikah itu syariat qadimah, syariat dulu nikah itu ada. Dan orang kafir pun menikahnya secara benar. Artinya kalau mereka salah, mereka pun mengatakan demenan. Dulu Mughirah itu demenan, ya orang bilang demenan yang Mughirah. Kalau yang istrinya ya istrinya Mughirah. Sehingga Allah menyebut wa mro'ata Fir'aun. Semua mengatakan istrinya Fir'aun, istrinya Abu. Karena dinikah secara sah dan dengan cara yang sah. Kemudian kata Imam Nawawi, dan ini semua ulama mengatakan demikian. Gak ngomong ini ya ulama. Nikahnya orang kafir itu kita sahkan meskipun dengan cara yang salah. Asal cara yang salah ini bukan dzatiyah dalam rukun nikah. Bisa kita benahi. Misalnya gini. Nikah itu pokoknya anggere wis lanang wedok ana bapake teko dangdutan, terus ning kono wis ana nanggap ceki. Ya berarti wis nikah. Ya sah meskipun dengan cara seperti itu. Ya misalnya gini ya, ada orang kafir. Misalnya Abu Lahab atau Fir'aun nikah itu ukurane anggere wong wedok teko, bapake teko. Terus ning kono ana dangdutan, ana nanggap apa wayang apa pokoknya ya seperti itu dikatakan nikah, ya kita katakan itu nikah. Selagi dalam nikah itu tidak terjadi dzatiyah yang tidak hilang setelah Islam, kecuali terjadi dzatiyah yang Islam nggak mengesahkan, misalnya ngawini ponakannya atau ngawini saudaranya atau ngawini buliknya. Ada dzatiyah yang menurut Islam nggak bisa diteruskan karena menikahi mahram. Kalau terjadi seperti itu nikah kita batalkan. Tapi kalau salahnya itu hanya karena tadi akadnya lewat cukup dengan dangdutan, akadnya cukup bapak itu kayak apa yang buat badu bopo gak ada sewot hijab kabul, ya sudah sah. Makanya menurut saya
Nikah-nikah yang terjadi di Indonesia dengan banyak kekacauan itu karena kita tidak alim atau kulturnya salah. Cara kula bisa. Asal datiannya ini makanya menurut saya kalau teman-teman saya yang ngaji fikih, ini semua yang kangkang yang masih ngaji fikih. Sementing sampean apal jumlah muharramat, orang yang jadi mahram itu saja hafal. Yaitu hurrimas alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Itu yang penting itu muharramat berapa itu? 7 yang dorong Jawa itu 5. Wah apal ngelotok. Kaya kula ngono, apal tenan. Umun, mbok itu sapa saja. Man waladatka, orang yang melahirkan kamu. Itu jenenge mbok. Apa? Hurrimat alaikum ummahatukum terus bintun. Nah sekarang bintun itu siapa coba ayo? Sing ngaji niki nek iso arifi. Bintun itu maknanya apa? Orang perempuan yang dilahirkan istri sah kamu itu jenenge bintun. Tapi kena demeni wong terus dia anak wedok. Hasil demen anak itu ora iso darani anakmu. Sehingga kalau dia nikah enggak boleh kamu jadi wali. Paham ya? Bahkan sebagian mazhab saking ekstrimnya mengatakan anak hasil demen anakmu nak kepen nikah sah. Boleh didemeni tapi anaknya dinikah nganggo wali ku sah, tapi ya terlalu boleh didemeni kok anaknya. Tapi karena apa? Karena enggak ada hubungan nasab sama sekali. Menurut syariat ini enggak ada hubungan nasab. Karena produk apa? Ilegal. Umun bintun apa tadi hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum. Saudara perempuan sekandung. Terus wa ammatukum saudaranya bapak. Wa khalatukum saudaranya ibu, berarti bule dari ibu. Terus wa banatul akhi anak perempuan dari saudara lelaki. Terus wa banatul akhi wa banatul ukhti. Makanya Islam menghitung 7, tapi kalau kita ngitung itu 5, karena kita hanya ngitung apa ibu, anak wedok, ponaan, apa bule, kalau sebetulnya ibu, anak wedok, dulur, bule, ponaan. Sehingga orang Jawa ngitung mau 5. Mereka orang Jawa dulure bapak ya bule, dulure ibu bule. Nah cara orang Arab dulure bapak itu ammah, dulure ibu pola. Ponaan cara Jawa ya ponaan, cara Arab ponaan banatul akhi, ponaan banatul ukhti. Paham ya? Ini penting kalau terang. Sehingga kalau nikahul kufar dan setelah nikah enggak terjadi mahromiyah yang abadi, maka nikahnya kita katakan sah meskipun ketika nikah dengan kefiyah yang salah. Misalnya sewotnya salah, saksinya apa? Fasih. Tapi asal tadi yang dinikah tetap perempuan yang tidak mahram. Tapi kalau yang dinikah itu perempuan yang mahram, Islam akan membatalkan karena ini membawa dzatiyah, membawa rukun yang fatal. Tapi lucunya, baiknya manusia, terutama suku Quraisy itu pun nggak terjadi, nggak ada cerita Islam ngeritik Abu Jahal. Leo Abu Jahal orang elek, biung ponakane didemeni, nggak ada. Abu Jahal nikah sama orang lain yang tidak mahram. Abu Lahab juga nikah sama orang lain yang tidak. Ini penting saya utarakan. Nah, kemudian Quran turun dengan tradisi yang sudah mapan di Quraisy. Yang namanya nikah itu mapan, ada walinya, ada saksinya, ada syaratnya. Kemudian terus Quran dengan lafadz yang ringkas karena sudah ada peradaban yang baik dan benar. Famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahun. Perempuan yang sudah kamu nikmati, istimta itu sudah kamu rasakan, sudah kamu nikmati. Sementing fa'atuhunna ujurahun, sementing mbok opahi. Terus kowe maknani nganggo awur-awuran, ya nak ngono sing penting nek bar iku bayar. Iku kan koyo klonte. Ora ngono iku blok-blok ora ngono iku maknane Quran iku ora ngono iku. Makanya ya saya ulang lagi, gak bisa maknane Quran seperti itu. Kowe ra iso misale darani tikus ku halal, ning Quran ra ono muni tikus iku haram ora ono. Atur ning Quran ra ono sebab arane halal. Ini Quran yo ora ono harame mangan racun, mangan kabel, mangan HP yo ora ono. Mergo pangeran pirsa wong mangan kabel lak sereten dhewe. Ukurannya tidak seperti itu, begini tak warai. Orang Arab itu sudah mapan dalam berperadaban. Lagi-lagi Quran turun itu sudah ada peradaban. Di antara peradaban terhormatnya suku Quraisy adalah
Mereka makan sesuatu itu yang baik, yang tidak punya efek negatif. Dan mereka mensifati nabinya yaitu, nabi itu siapa? Nabi adalah alladzi yu'minu terus wan nabi yu'minu terus seperti wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is. Nabi adalah orang yang menghalalkan sesuatu yang baik wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is, mengharamkan sesuatu yang jorok, yang jijik. Jadi orang Arab akan tahu kalau kamu mengatakan yang enggak ada di Quran harami umbel ya kono tongseng. Umbel itu terus gono apa? Tongseng. Peletong botol ya ada. Sudah ada kaidah yang namanya Muhammad atau Rasulullah atau Nabi itu yang menghalalkan sesuatu yang bagus, yang mengharamkan sesuatu yang khobais. Khobais itu apa? Kata Imam Syafi'i, satu makanan sing orang Arab yang terhormat itu merasa jijik. Saya perlu nggak mengharapkan ke santri-santri saya dong, jogeman mangan umbel, mangan taek, terus mangan. Kan darani kiai sarap, barang jelas kok diomongno kan mesti begitu. Jadi aku nggak perlu ngarani dong, jogeman mangan cindil, ya ora mungkin. Wong wis ngerti, ora usah diharamno, nak wong normal ya ora bakal mangan cindil. Ini penting saya utarakan, kita tidak boleh pakai kaidah hampir ning Quran gak ngaramno berarti halal Quran sing ndi? Quran sing nganggo makna sapa? Quran apa Quranku? Nah Quranku orisinil waras. Quran itu kok terjemah itu tidak makili Quran karena tadi Quran itu hidup di satu peradaban dan peradaban ini sudah mapan. Nah ini di sini kenapa Allah mengistilahkan istrinya Fir'aun, istrinya Abu Lahab. Karena ternyata mereka ya gak nikah sama orang yang mahram, nikah sama orang lain, ghairul mahram. Ini penting terus saya utarakan. Begitu juga istilah ruhuwah, ruhihi. Orang Arab tahu idhofah itu tidak harus seperti itu. Mereka sesuatu yang terhormat dikatakan baitullah. Paham ya? Berarti Bani Adam ya disebut khalifatullah. Terus sekarang misalnya kamu artikan secara terjemah, manusia adalah pengganti Allah di bumi. Mulane pangeran samelok-melok kan mesti digenteni manusa. Terus pangeran saiki santai seturu kan mesti pasrahno manusa. Bocah kok gebreke ngono ya ora ono ngene. Ya pokoke pantes-pantese manusa berhubung keren disebut khalifatullah. Bono tambahane Pranata Gama ora roh wis pokoke nek ning Quran niku disebut khalifat. Ya sudah kowe ora usah GR aku khalifatullah. Gak oleh ono mani aku. Aku iki jare wong liya. Harman sampe kedok sekolah aku ya khalifatullah. Kok ora ono bare. Ini penting saya katakan ya. Jadi ngaji Quran itu aturannya sebagai mufassir itu harus ngerti istimalul arab. Seorang lagi apa? Istimalul arab. Makanya disebut wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihir rohul amin ala qalbika litakuna minal munzirin apa bilisanin arabiyyin mubin. Quran itu diturunkan dengan istimalul arab yang mubin yang jelas. Makanya kata Ibnu Jarir At-Tabari, kemudian di era-era modern dikatakan Syekh Mutawalli Sya'rawi, tidak ada orang kafir yang menyoal alif lam mim. Tapi kenapa sekarang banyak di kampus-kampus di kajian tafsir, kita jangan putus asa mengetahui maknanya alif lam mim. Jangan kayak tafsir dulu yang hanya bilang Allahu a'lam bimuradihi. Kita harus berani menafsirkan. Ora berani menafsirkan jadi berani nekat. Ungkapan ra kena diartekno kok dipeksa ora. Wong kafir sing gedeng Quran wae ra iso mencibir alif. Lah mergo ngerti penggunaan itu normal. Meskipun ra artine tapi penggunaan itu normal. Iya normal kayak saya ngomong, saya mengajarkan anak saya babi buba. Mukhatab tidak protes, Gus babi buba apa? Kalau ngomong yang jelas, ya berarti mukhatab bento, ora ono mukhatab mesti ya paham, menurut. Saya ngajarkan anak saya A sampai yo maknanya ngajari detail. Itu diredaksikan A sampai ya sudah pasti di semua laga ini mesti ada istiqmal. Nah, wong kafir, andai kan alif lam mim itu penggunaan yang salah, pasti orang kafir bilang Muhammad, kata kamu Quran itu mubin, jelas. Tapi ini ada lafaz yang kamu sendiri tidak tahu maknanya. Ini apa-apaan? Enggak ada orang kafir protes seperti itu. Kok gue gara-gara kuliah malah protes? Wong kafir syarat era protes kok sing bedino salat madhep ngalor ngidul malah. Iki apa-apaan? Malah Kanjeng Nabi nak duka al-miraq fil Quran kufrun. Berdebat Quran itu kafir. Aku termasuk kiai-kiaian lah darani kafir-kafiran. Lalu berkali-kali diundang jadi narasumber tafsir itu jarang dugi. Karena yang datang kadang-kadang sing takok itu wong bulat.
Jadi takut gendarani cerdas. Padahal tambah takut tambah aku roh bodoh nih. Malah jarang takut gara-gara tambah gelo perkarane. Nah kon mulang gelem lho. Nah mulang kan dene ra iso tak isahno. Nak takut, nak debat kan kesannya kita banding. Mungkin Idzare raro guna tafsir sawi raro. Opo raro? Roy terjemah terus ngajak debat aku. Ini apa-apaan kan terus kacau. Oh kacau. Gus menurut Anda gimana? Ada gini dia ora waca. Ayat piro? Enggak tahu pokoknya lho lha iki. Enggak tahu debat mesti ngomong. Nggak sering pula kali. Tapi kalau ada satu area yang di situ banyak orang alim, terus tak tanya yang alim berapa aja sih? 40%, yang hafal Quran berapa? 40%. Sing lainnya kira-kira 40%. Ya datang. Karena nak ngundang aku seminar gampang. Pastikan gawe alim. Aku teko. Ya ngaku alim mesti salah ya. Aku teko harus kayak Abu Nawas nih. Abu Nawas itu enggak seneng pidato. Dia suatu saat diundang pidato, dia tanya, "Hadirin, saya ini tidak bisa itu, mau ngomong, tapi tanya dulu, apa? Kamu orang pintar atau orang bodoh? Orang bodoh, aku mau ngomong bodoh, rugi, paling nggak paham deh. Akhirnya, ya sudah lah, Abu Nawas, kita orang pintar, apa yang pintar jadi pidato? Akhirnya terus ngomong, iya, separuh ngomong, aku orang bodoh, saya sudah sepakat, separuh bodoh, separuh pintar. Ya sama, saya pinter lah perlu diomongin, saya bodoh rugi ngomongin berapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu meskipun guyon itu jadi ilmu. Sebetulnya potensi kita ngomongin orang ya dua itu. Nak pinter gunanya bu omong no rugi. Nak bodoh bu omong no ya orang paham. Makanya Abu Nawas nggak mau pidato. Dan sekarang pidato itu kan profesi, jadi nggak penting lah paham nggak paham. Tetap untung lah paham nggak paham itu. Ya tapi masih yang ikhlasnya banyak. Pidato ikhlas banyak. Yang nggak ikhlas mungkin lebih banyak. Nah ini penting saya jelaskan. Jadi ulumul Quran itu jelimet. Sampai di karang Imam Suyuti namanya kitab Al-Itqan. Itqan itu besar. Sama Said Alawi, abahnya Said Muhammad diringkas namanya Zubdatul Itqan. Saya baca itu di pondok saya. Zubdatul Itqan oleh Said Muhammad diringkas lagi, dibuat lebih mudah lagi namanya Al-Qawaid Al-Asasiyah fi Ulumil Quran. Dan itu kalau kita baca Itqan, maknanya Quran itu mudah sekali karena di situ diterangkan istimalul Arab. Tamhidul Arab lil Quran. Karena pasti dunia itu ada tamhid. Sehingga tadi orang-orang yang alim muji Rasulullah itu apa coba? Hafidhul ilahu karomatal di Muhammadin abahul amjada sonalismi tarokus sifah hafalam yusibhum aruhu. Semua babanya Nabi itu meninggalkan perzinahan. Padahal belum ada Islam. Tapi mereka tahu kalau zina itu buruk. Zina itu apa? Buruk. Dan yang baik itu nikah. Makanya mereka nikah semua. Sampai tahu nasabnya. Sayyidah Aminah binti ini, Sayyidah Khadijah itu semuanya terdaftar dan semuanya dikatakan suami istri. Dan nggak ada yang nikah mahram. Lalu setelah sampean Islam kok malah mahram merah? Lalu kiai ora apal. Ijek mahram ku piro? Ijek mikir. Mestinya ngotok, mahram itu 7, nak cari lah Jawa 5. Ini penting saya utarakan, sehingga nanti kalau ada lafaz-lafaz mutasyabihat, kamu bisa numpang lewat dengan kultur yang sudah ada, yang sudah Misalnya begini, ada Masodukul Lafdi, ini contohnya Zakaria Al-Ansari. Di bab sholat itu batal dengan makan. Orang kalau makan sholat batal enggak? Batal. Itu yasduku yasduku beneri sesuai kaidah. Upo sitok ning gone selilitan. Terus mbok elek. Batal gak? Batal, karena kamu sholat kok makan, ya, padahal uposito. Oke, di bab sholat uposito dikatakan makan dan membatalkan sholat. Tapi di bab nyugoi tamu, terus kowe nyugoi tamu bukan uposito, monggo dahar. Terus kowe takoki bapakmu, wis pokoke mangan tamu cempon kula mesti ada uposito. Agar dilek ya jenenge mangan. Lho, ning bab poso mbek bab sholat ngelek uposito darani mangan, pasane batal. Tapi nak bab format tamu, urung iso dikai, urung iso diarani ngekeki mangan. Lah tapi nak ning bab poso, sing diarani mangan ku sak piring, nak setengah piring rung batal lo. Poso ku innalillahi wa inna ilaihi raji'un, bocah kok gobloke ngono. Sama-sama istilahnya makan. Saya ulang lagi, sama-sama istilahnya ning bab poso ambek
sholat, iku uposito darani wis mangan, melani darani batal. Neng bab nyugoi tamu, urung iso darani mangan. Lah nak bab mangan neng gone poso koyo bab neng hormat tamu yo enak. Besok sarapan setengah piring. Gua awan setengah kan, buatan sak piring, urung iso darani. Ora iso ora ngene iku. Wong waras ngerti istimalnya, kegunaannya kayak podo-podo istilahnya mana? Karena kita hidup ini sudah ada peradaban. Kita hidup ini sudah ada peradaban. Wong ngerti-ngerti nak dikai tangan kanan itu terhormat, nah dikai tangan kiri itu enggak terhormat. Ya itu sudah ada peradaban. Kemudian Islam mengatakan, jom kesunatan angin kei wong tangan kanan, tangan kiri monggo. Karena peradaban sudah merasa perlakuannya seperti tahu-tahu ada barat, ada kita-kita yang materialistik. Aduk tangan kiwa 1 juta, timbang tangan tengah 2.000. Ini kan sudah peradaban yang kita pak. Ya contohnya aja ngono. Lah ya lek sapa artine ngekek tangan tengah nak 2.000, aduk tangan kiwa lah nak 1 juta ya ora ngono ukurane. Aduk 1 juta nganggo tangan tengah. Timbang 2.000 nganggo tangan kiwa. Berarti peradaban di mana-mana enggak yang sat yang recel yang koyo gaweanmu niku ora. Nah kira-kira seperti itu makna nih Quran. Makanya ada istimalul aruf. Insyaallah lagi ada istimalul. Jika masyhur itu dalam kaidah. Saya tak cerita sedikit ya. Imam Syafi'i itu dikatakan alim oleh gurunya. Itu pas umur 16 tahun. Itu kata gurunya Sufyan Ats-Tsauri terus Muslim bin Khalid Az-Zanji. Itu guru-guru Imam Syafi'i zaman beliau masih junior itu ada siapa? Sufyan Ats-Tsauri, terus Sufyan bin Uyainah, terus Muslim bin Khalid apa? Az-Zanji. Sebenarnya Imam Malik itu ketemu gede. Imam Malik itu jadi guru Imam Syafi'i setelah alim. Jadi dapati banyak membentuk siapa? Imam Syafi'i. Yang paling banyak membentuk itu namanya Sufyan Ats-Tsauri, terus Sufyan bin Uyainah, terus Muslim bin Khalid Az-Zanji. Imam Syafi'i pertama dibolehkan fatwa itu begini. Ada hadis. Hadisnya Rasulullah. Teksnya itu begini. La tuharrikut ta'ira min wakanatiha. Terus Imam Syafi'i ditanya oleh gurunya, ini tidak sama nani dulu. Ma maknahu ya Syafi'i, ya tentu gurunya jangan. Maknanya itu apa? Jangan gerakkan burung dari tempat diamnya. Ya, saya ulang lagi, jangan gerakkan burung, maksudnya juga gusak dari tempat apa? Diamnya. Ya bisa kurungan, bisa tempat istirahatnya burung. Imam Syafi'i saking alimnya mengatakan begini, kanatil Arab idza aradu safaron. Orang Arab itu kalau mau pergi itu tatoyur dengan burung. Terus nah lunga yang penting mau dagang besar ke Syria misalnya, burung digusak. Nak torot yaminan berarti bagus. Tapi nak torot simalan berarti alamat buruk. Kalau terbang ke kanan berarti ini safar sing mubarak. Kalau terbang ke kiri berarti tidak berkah. Sehingga disebut tatoyur. Tatoyur itu memutuskan sesuatu berdasar terbangnya burung. Makanya disebut qalu ta'irukum ma'akum. Inna tatoyarna bikum. Tatoyur itu sesuatu semuanya dikaitkan dengan apa? Burung. Berarti bahasa Arabnya burung apa? Ta'ir. Makanya ketika perdebatan Nabi dan umatnya memang qalu inna tatoyarna bikum. Kata Rasul apa? Ta'irukum ma'akum. Ini maka apa? Semuanya berdasar apa? Keputusan apa? Keputusan penting ini berdasar terbangnya apa? Burung. Makanya disebut ta'ir. Terus Imam Syafi'i karena dia orang alim mengatakan begitu. Orang Arab Pak Guru itu punya adat kalau mau pergi itu gusah manuk. Nah manuknya terbang kanan mereka jadi pergi. Tapi kalau gusah ke apa terbang ke kiri berarti nggak jadi pergi. Terus kata guru-gurunya al-ana qad ana laka antuftiya ya Syafi'i. Saiki kowe wae fatwa. Wong lafat ngono tok kok kowe pahame nganti ngono. Karena tadi hadis itu sudah ada istimalul Arab. Coba kalau semaknani sampean. Hadisnya kan mau ngene tok. Ojo gusah manuk sangka tempate. Terus buat andai kan Imam Syafi'i itu koyo kowe kan yo ngono tok. Maknane nggih pokoke manuk ora oleh digusah. Kurang pegawaian tapi gusah manuk bareng. Dari guru ya bocah kok geblak maksud. Ndak seperti itu. Manuk ojo gusah maknane nak mbok gusah terus dadi penentuan hukum. Terus kowe nentokno keputusanmu. Jadi misalnya kowe sok pilihan presiden. Jokowi apa Pak Prabowo gusah.
Sing kanan ditulisi sapa sing kiri. Ya ora ono. Sesuai kaping lamar kerja gusah. Kok terbagi ngiri wis ora usah diterusno ngambar iki. Lah maksudnya seperti itulah. Terus kemudian kita maknani Quran. Qalu inna tatayyarna bikum terus ta'irukum ma'akum wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuki. Terus kita tahu ya kenapa Quran sering pakai ta'ir tatayyarna karena ada istimalul arab ta'ir ini sebagai ukuran. Saiki terus bayangno gue maknani Quran, wong roh adatul arab ngerti-ngerti ono maknani Quran yang gue terjemah, ngerasa ngalim terus fatwa. Terus fatwa gue enak wae, kalau di Quran nggak ada ya halal, kalau di Quran ada ya halal. Saya kita takut sing ra ono iku sing ndi? Ukuran ra ono iku piye? Jelas ning Quran ono. Wong karwan ono wa yuharrimu alaihimul khaba'is, yang buruk-buruk itu diharamkan. Kowe wani darani tikus iku minat thayyibat. Lah apa mbok gusah mbok kei racun nak minat. Cekel lah wis keloni. Wong ini barang yang bagus. Mesti kita darani tikus yo. Khobais kan sesuatu yang berarti kategorinya haram apa halal? Haram. Terus kamu mengharamkan tikus berani enggak kalau itu dari Quran? Kita berani karena tadi sifatnya Nabi adalah mengharamkan yang menjijikkan, yang khobais. Paham tenan kok? Paham ya, semuanya berapa paham berapa foto aja. Yang penting kamu tahu istiqmalul arab. Makanya kalau di Yasin ada inna tatayyarna bikum. Terus Nabi mengharamkan tatoyur. Tatoyur itu bikin keputusan berdasar terbangnya apa? Makanya kalau ada hadis jangan gerakkan burung dari tempat diamnya, maknanya jangan bikin keputusan berdasar terbangnya burung. Itu jenenge ngalim, ora terjem. Terus akhirnya Imam Syafi'i darani Syafi'i kowe saiki wayahe fatwa. Mergo wis dianggep ngalim. Jadi dhisik ngetes murid. Nah, aku yang mau ngetes sampeyan, demen kecewa tapi. Jadi rawol aja jogeman kuliah terus alif lam kita harus berani menafsirkan. Jangan kayak ulama dulu enggak berani menafsirkan. Ulama di sini harus yang nekat kok kowe. Mesti mereka enggak berani, kamu berani. Ngono waras kowe. Terus dia orang muni sok enggak boleh. Tapi yang pasti adalah ketika enggak tahu maknanya, kita tahu istimalnya. Meskipun kita enggak tahu maknanya, tahu istimalnya. Kayak kita mengatakan tadi, anak kami sudah saya ajari A sampai sudah saya ajari babi buba. Itu kan nggak ada maknanya kalimat itu enggak. Tapi kita tahu arahnya kayak pun nggak yakin paham ya. Nah, begitu seterusnya ruhuwah, baitullah dan seterusnya. Kita tahu ruhuwah itu ya sudah ruhuwah meskipun arah maknanya persis, tapi kita tahu istimalnya. Yaitu al-idhofah lit tasyrif, sesuatu yang mulia diisnadkan kepada Allah. Misalnya kamu sholat, aku tanya, kenapa kamu sholat? Walillahi ta'ala. Karena sholat itu sesuatu yang sakral. Meskipun hatimu ya, ben busu harga aslinya. Tapi kan ben gaya muni apa? Lillah. Tenan boras pokoknya ben gaya ya muni apa? Itu kita tahu istimewa. Pun begitu seterusnya dan seterusnya. Pokoknya kalau suwun nggih nak manani Quran kuwi dari ulama sing masih mau belajar, masih waras, masih waras terus masih waras. Karena saya belum belajar, senang duit, bariku fatwa serempet. Karena orang senang duit itu repot. Kalau di konco, Rian nggak alimnya, baik kalau udah udi. Barang senang duit, soal kalau takut. Lalu di si alimnya, baik aku udah udi, saya kita. Coba aku senang duit goblok, aku senang duit goblok. Lalu serah kok terus no. Aku rajin untuk ngobrol alim gue, khusus menisan senang duit. Saya gitu, kadung keliru. Saya ini marah. Alhamdulillah. Ini soal kelas melarat terus mau pasut, aku kan tadi wisuwi kok nggak bisa iki melarat. Bukan kan regani ilmu, untuk paling ilmu kok milih duit, bocah kok goblok ya. Saya alhamdulillah saya dia melarat ya orang bodoh. Ya harus komplit itu semua. Bahaya rawol, munyak pangeran, wong diparingi ilmu, diparingi haddan wafiron, bagian yang sempurna, terus mau kalah beda kok. Sembrono, munyak. Gue tenang asal. Lalu alhamdulillah kok melarat ya, menolong sih jadi api ya. Sinau menang kok suwe-suwe juga. Tenang sih iya, tapi kan niat boleh juga insya Allah tambah melarat terus sinau. Hal-hal seperti itu memang Allah keras sekali. Kita sebagai orang Quran itu apa ya berat sekali ya nanggung itu.
Jadi ada sebuah hadis itu yang diyakini keluarga Quran. Itu bunyinya gini. Man utiyal Qur'ana wa ra'a anna ghairahu utiya afdhala minhu atau utiya afdhala minhu faqad istasghara ma a'dzamahu. Orang yang sudah dikasih Allah Quran. Ya Quran itu bisa hafal atau ahli tafsir atau ahli fikih, pokoknya sesuatu yang menjadi hukumnya apa? Quran. Termasuk orang ahli fikih berarti dia kan juga ngugemi hukumnya apa? Quran. Orang yang sudah dikasih Quran oleh Allah, kemudian dia berpendapat atau melihat ada orang lain yang lebih utama ketimbang dia, atau merasa ada orang lain yang diberi sesuatu yang lebih dari dia, maka dia berarti menyepelekan sesuatu yang dihormati Allah. Quran itu kan sangat-sangat agung. Kemudian saya ketemu gubernur, merasa orang ini lebih mulia ketimbang saya, punya sesuatu yang di atas saya, berarti saya menyepelekan Quran. Hanya karena merasa gubernur itu lebih keren ketimbang saya. Enggak boleh, orang Quran harus pede bahwa dia punya sesuatu yang afdol, sangat-sangat terhormat. Dia menghafal Quran ditamoni wong di Alpa. Apa artinya hafal Quran itu pulau numpak ondal sampai numpak. Bocah kok goblok itu. Iku yo hafal, itu bahaya. Kowe sok ben ketemu pangeran dimaki-maki. Kowe wis tak kei Quran kok merasa orang lain lebih afdol ketimbang Anda. Ini faqadistasghara ma a'dzamahu. Dia mengecilkan sesuatu yang diagungkan. Makanya saya itu termasuk kiai yang jarang menerima tamu. Maksudnya bukan anti tamu saya, tapi saya itu dapat itu. Kayak kulo ini biasa. Kalau ditamoni bupati, ditamoni dokter spesialis ya biasa, standar. Nah biasanya kita tak suka kita. Gelem yang ini kira, gelem juga saya kecewa ya karepmu, ora kecewa ya karepmu. Menurutnya ya memang harus seperti itu. Ini bukan urusan sombong, ini urusan melawan nafsu, no? Melawan nafsu. Kamu nggak boleh sebagai orang Quran, terus nggak nikmati Quran Anda nggak boleh. Ya tapi seperti ini kan sudah minoritas. Orang kayak saya itu sudah minoritas. Ya nggak apa-apa. Sepedi wae. Ya memang harus la tamudanna apa? Ainaika ila ma mata'na bihi azwaja min zahratal hayatid dunya linaftinahum. Rasulullah itu delok sapine tangga, iku mek pangeran ora oleh. Kowe gak delok wong di dunya wae. Karena pikiran sederhana, misalnya gini, saya di rumah misalnya, atau di mana saja. Ngerti tangga di sapi 10 atau di mobil 10. Cek enake wong iku di mobil 10. Itu kan kamu anti ilmu Quran. Sebetulnya orang punya harta 10, itu kan punya hisab 10. Dan punya masalah 10 karena ini nanti dipertanggungjawabkan di depan. Sementara ki hafal 10 juz itu tidak ada hisabnya. Itu kan kita terus jadi orang duniawi sekali, nganggap sesuatu yang potensi dihisab, potensi yang menjerumuskan ke neraka karena kadang mendapatkannya secara tak halal. Kamu anggap enak tanggaku mobilnya 10 dunyane akeh. Terus kamu katanya ahli Quran. Ahli Quran tuh sing jenenge enak ya wong sing bebas hisab, sing jenenge enak adalah wong sing dekat dengan Allah. Tapi kamu yang katanya ahli Quran darani enak wong sing di dunia, tapi apa-apa. Ya tapi orang seperti ini kan banyak dan alhamdulillah ora ketara nak salah. Akhirnya kiai ngomong ngono yo ora, hafid ngomong ngono yo ora. Tapi kita, saya yang masih waras, ngomong ngono kok. Yes, saya serahkan aja cerita masa mengakhir, masya Allah. Habis pangeran gitu ya rapopo. Ini kalau ada rapopo, nyatanya Allah ya rapi-rapi. Bukan di sepuro loh. Tapi kamu harus yakin itu tidak benar, tradisi seperti itu tidak benar. Tetap man utiyal Qur'ana wa ra'a anna ghairahu utiya afdhala minhu faqad istasghara ma a'dzamahu. Orang yang sudah dikasih Quran kemudian berpendapat atau meyakini ada orang lain yang mendapat lebih dari dia, maka dia menyepelekan sesuatu yang diagungkan. Makanya orang bawa Quran itu berat. Makanya saya kemana-mana itu masih sering ngebis. Bukan karena saya sufin, nah. Saya itu ingin nggak bergantung orang lain, ya biasa saja. Saya naik mobil ya biasa, ngebis ya biasa, hidup sendiri ya biasa, bareng huduk-huduk ini ya biasa. Pokoknya sementing kabelillah wafil. Karena ini penting. Nah, kalau tradisi itu sudah benar, terus kemudian kamu baca Quran, qulillah sumadarhum fi khawdihim yalah. Qulillah, menghadapi apa saja Muhammad, kul katakan Muhammad Allah bahwa pegangan hukum kami itu satu Allah. Sumadarhum fi khawdihim yalah, biar mereka kayak itu. Sementing qulillah. Baru paham.
Nah, tapi nak mental wis duniawi, rawong duwe bojo iri, rawong sugih iri kabeh iki maca Quran kulillah, ya ora paham. Wong peradabannya seperti itu terus maca kulillah, sumadharhum fi khawdihim. Terus tinggalkan mereka. Malah ke protes buat pengen. Tinggalkan gimana Gusti, itu mitra dagang saya ini. Mitra politik saya kok disuruh tinggalkan. Saya di dunia lalu sama siapa? Quran bawa kowe ya rusak. Wong ayate boleh langsung madar maka tinggalkan. Beda dengan orang-orang ahli Quran. Saya bersama kamu karena diperintah Allah. Ciri utama orang alim itu harus ngajar. Ya sudah, saya bersama kamu untuk ngajar. Tapi urusan dunia sebisa mungkin orang harus meninggalkan. Makanya banyak orang alim yang ekstrim. Tapi ya banyak juga yang baik. Ya macam-macam. Saya buat orang alim ini. Jadi saya mohon sekali ya. Jadi kalau baca Quran itu harus baca peradaban dulu. Baru karena Quran ini kalimat. Bibi Quran itu kalam. Di mana-mana kalam itu ada pijakannya. Kalam itu pasti ada apa? Pijakan. Nah, tapi orang kaji Quran sekarang itu nggak usah pijakan, tidak ada tamhidnya. Makanya untuk memahami Quran harus disebut ilmu usul fikih untuk menganalisis maknanya apa Quran. Dan itu kelihatan gampang kalau pakai ilmu apa usul. Yang masyhur ya Imam Syafi'i tadi. Masyhur itu kan Imam Syafi'i. Kamu kalau di padang pasir itu boleh tayamum setelah kamu mencari-cari air. Terus kata kitab Fathul Qorib, kalau ada gunung ya nyari ke atas, kalau ada alabah ya cari ke bawah. Yang penting nyari dulu. Setelah nyari, baru kamu boleh tayamum. Imam Syafi'i ditanya, kenapa harus nyari dulu? Qala ta'ala falam tajidu ma'an. Kamu tidak menemukan air. Di mana-mana tidak menemukan setelah mencari. Nah, orang mencari jenis gak roh. Nah, itu Imam Syafi'i. Jadi kata Allah kan mengatakan, kamu boleh tayamum kalau falam tajidu ma'an, kamu tidak menemukan air baru fatayamamu. Di mana-mana bahasa tidak menemukan setelah mencari. Imam Syafi'i mengatakan boleh tayamum kalau fil mafawis di padang Sahara setelah mencari. Setelah mencari-cari tidak ketemu baru tayamum. Nah itu Imam Syafi'i mengatakan itu dari ayat falam tajidu ma'an. Kemudian kamu tidak menemukan air. Di kemana-mana kata tidak menemukan setelah mencari. Kalau belum mencari jenenge tidak tahu. Nah, itu jenenge istimalul arabi. Paham mun kula terus nang. Supaya wong alim tenan sampean Kang. Paham iku jos tenan. Engko ulangno wis supaya wong alim wis ibu-ibu. Engko nek arep terusno ya ora pokoke ngono. Napa? Pokoke ngono. Keren kok napa? A inna la fi khalqin jadid uta inna istifham tangki ingkariun kampung so ingkar bitahqiqil hamzah ini kelan akhir lam wa tasirisaniyah. Lan hasil sing kedua itu oleh alifin terus wakila fikum balhum biliko irobihim kafirun wa idkhali alifin bainahum alal wajhi ing atas wajah lur fil mautin qala ta'ala balhum bal utai kufar biliko irobihim kelan ketemu ning pangerane kufar bil basi dikise kelanane bas iku kafiruna kafir kabeh kul ngucap sira Muhammad lagu maring kufar ya tafakum bakal mateni kum sira kabeh kul yatafakum sapa malakul mauti sapa malaikat pati ukila kang den pasrahi sapa malakul mauti bikum ing sira kabeh bikum di arwahikum tegese kelawan njupuk nyawa-nyawa sira kabeh suma ila rabbikum mongko nuli maring pangeran sira kabeh turjauna den balekno sira kabeh dibalekno ahyaan hale urip-urip kabeh fayu jaziakum to fayu jazikum mongko males sapa taala kum ing sira kabeh bi amalikum lan amal-amal sira kabeh alami pokoke kula pesen nggih pokoke kula suwun pokoke nak manani Quran ngangge terjemah buatan apa-apa, sementing buatan untuk hukum. Misalnya, sementing tidak untuk apa? Hukum. Kalau untuk hukum itu harus mengkaji detail-detail itu di kitab fikih. Karena tadi, kalau sampai nuruti hanya dohiri lafaz, ya ada ayat famastam tak tubihi minuna fa'atuhuna apa? Ujur. Tapi kan tidak mungkin maknanya seperti itu. Ya, pokoknya kalau suwun sekali ya, kalau maknanya Quran itu pakai tamhid, pakai dasaran istimalul arab, kemudian oleh adat yang bernama jalan kayak tadi yang tatoyir tadi, kemudian kamu baru menentukan apa makna. Begitu. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa jalla kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa jalla kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa jalla kalimatihi.
Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Telat.